Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali melanjutkan penjelasan terkait kurikulum prototipe yang kita sudah mulai di part 1 kemarin. Ini adalah lanjutannya terkait dengan karakteristik kurikulum prototipe tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Kalau di kurikulum 2013 sebagai salah satu contoh, capaian pembelajaran kelas 1 dan kelas 2 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013 capaian pembelajaran dalam bentuk KIKD sangat banyak dan terpisah-pisah. Jadi berdasarkan hasil kajian, capaian pembelajaran dalam bentuk KIKD-nya sangat banyak dan terpisah-pisah. Nah, sedangkan di capaian pembelajaran kelas 1 dan kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan, itu capaian pembelajarannya ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Itu. Jadi ada menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, dan menulis. Nah, jadi disederhanakan. Ini perbandingannya. Kemudian, karakteristik utama pada kurikulum prototipe ini adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Di fleksibel bagi guru, kurikulum prototipe ini dirancang fleksibel. Nah, apa yang dimaksud? Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah saat ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Dan struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Itu. Nah, sedangkan di kurikulum prototipe ini, kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Nah, apa yang harus ditargetkan dicapai dan selama 3 tahun, 2-3 tahun ini anak-anak ini diharapkan seperti apa? Jadi lebih tujuan belajar itu per fase kalau di kurikulum prototipe. Kemudian kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu hitungannya per minggu, kalau di kurikulum prototipe itu per tahun. Kalau kurikulum 2013 itu tujuan pembelajaran per tahun, kalau di kurikulum prototipe itu tujuan pembelajaran itu per fase. Nah, struktur yang lebih fleksibel mendorong sebagian sekolah untuk menerapkan cara alternatif dalam mengorganisasikan pembelajaran. Nah, jadi ini hasil kajiannya. Jadi struktur yang lebih fleksibel mendorong sebagian sekolah untuk menerapkan cara alternatif dalam mengorganisasikan pembelajaran. Nah, ini presentasi ya, kepala sekolah menurut pendekatan pengorganisasian pembelajaran di sekolah. Sumbernya survei Monef implementasi kurikulum SP, PSKP, BSKAP pada bulan November 2021. Nah, di sini di dalam kajian ini, di dalam hasil survei ini yang ditujukan kepada kepala sekolah yang berbasis mapel itu 57,2%. Yang berbasis kombinasi 21,6%. Kolaborasi lintas mapel 14,4%, unit inquiry 2,3%, tematik 4,4%. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Hasil wawancara studi implementasi ini pada bulan November
Pengorganisasian pembelajaran di sekolah juga sudah lebih beragam. Pemahaman guru terkait keragaman karakteristik siswa juga mulai tumbuh, yang ditandai dengan upaya guru mengumpulkan informasi siswa. Jadi meskipun adaptasi kurikulum sudah terjadi pada sebagian besar satuan pendidikan, namun sebagian guru dan sekolah masih memerlukan penguatan kapasitas, ya, atau lebih diistilahkan capacity building dalam mengimplementasikan kurikulum prototipe, terutama dalam pemanfaatan informasi, karakteristik, keragaman peserta didik untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Itu dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian proses memahami dan menerapkan kurikulum prototipe membutuhkan waktu. Jadi proses memahami dan menerapkan kurikulum prototipe ini memang membutuhkan waktu, namun dapat dilakukan oleh sekolah dengan beragam tingkatan. Nah, presentasi sekolah yang sudah menyusun KOS dan mengimplementasikan P5 Juli sampai November 2021, ini dia gambarannya. Guru yang mengumpulkan informasi keragaman karakteristik peserta didik pada bulan November 2021 itu yang mengumpulkan itu 94,1%, yang tidak mengumpulkan 5,9%. Nah, sumbernya sama seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekolah sudah menyusun KOS. Di presentasi sekolah yang sudah menyusun KOS dan mengimplementasikannya, di sini dapat dilihat Bapak Ibu sekalian, sekolah yang sudah menyusun KOS itu 65,8%, sekolah mengimplementasikan P5 itu 88,8%. Adaptasi kurikulum prototipe. Nah, Bapak Ibu sekalian, adaptasi kurikulum prototipe di SDNU Al-Mustaniroh, Gresik, Jawa Timur. Ini di samping kanan ini bisa kita lihat suasana pembelajaran dengan metode diskusi kelompok di kelas 4. Suasana pembelajaran di luar ruangan pada kelas 1. Nah, di tengah keterbatasan sarana prasarana dan pemahaman mengenai kurikulum prototipe, guru tetap membuat modul ajar dan menerapkan di kelas. Guru menggunakan metode diskusi, kelompok, peragaan di halaman sekolah, dan mulai menggunakan laptop, video, dan proyektor dalam pengajaran. Siswa terlihat semangat ketika pembelajaran menggunakan proyektor untuk menyajikan materi. Siswa juga lebih semangat melakukan pembelajaran di luar kelas dibanding di dalam kelas. Jadi fleksibel gitu ya. Di kelas 1, guru menggunakan media kartu yang dibuat oleh guru untuk menjelaskan angka-angka dan melaksanakan pembelajaran di halaman sekolah dengan menggelar tikar. Dalam pelaksanaan PSP ini, siswa terlihat tertarik dengan bahan ajarnya yang menampilkan gambar yang menarik. Bagi siswa kelas 1, cara ini mendorong antusiasme mereka untuk berpikir kritis mengenai gambar yang ada di bahan ajar tersebut. Nah, ini hasil wawancara guru IMA dari SDNU Al-Mustaniroh. Sekolah menjadi lebih baik melalui pembelajaran-pembelajaran yang memberikan guru ruang berinovasi. Sebenarnya di buku guru itu sudah ada petunjuk untuk melakukan apa, namun kita diberi kebebasan untuk melakukan hal lain. Kami juga dapat menentukan metode sendiri untuk pembelajaran, kata beliau. Nah, ini juga penerapan kurikulum prototipe di SMP Negeri 4 Poco Ranaka, Manggarai Timur. Kemudian karakteristik perjenjang. Seperti apa karakteristik perjenjang? Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang harus kita ketahui masing-masing guru tingkat satuan pendidikan, baik guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, karakteristiknya ini barangkali nanti bisa kita pahami secara utuh. Kalau di PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah ini di PAUD. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila setidaknya dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Itu untuk PAUD. Untuk SD itu penguatan kompetensi
yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS, IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pembelajaran berbasis proyek. Penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang untuk tingkat SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Untuk SMP sudah mulai mata pelajaran informatika diterapkan. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk SMA, program peminatan penjurusan tidak diberlakukan. Nah, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari berupa serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Kemudian dunia kerja SMK. Di tingkat SMK itu kan identik dengan dunia kerja. Dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Nah, persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktik kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. 1 semester itu praktek. Wajib. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill karakter dari dunia kerja. Nah, dan untuk SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajaran sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Nah, itu prinsipnya. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Nah, alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 10. Ini bisa dilihat di sini di desain grand design kurikulum prototype itu asumsi 1 tahun atau 36 minggu di program sekolah penggerak itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian rinciannya mulai dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama itu alokasi per tahun 72 jam, alokasi proyek per tahun 36, total jam pelajaran per tahun itu 108. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Sama seperti halnya di SMP di kelas 10, SMA IPA terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. IPS terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Ini kira-kira gambaran mapel-mapel yang ada di program sekolah penggerak Bapak Ibu sekalian dan rincian alokasi jamnya per tahun, per minggu, per tahun, dan totalnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 11 di program guru penggerak bisa dilihat di sini juga rinciannya. Dan kita lanjutkan. Nah, contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11-12 sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar. Tidak ada program peminatan di SMA.
Ani ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Ini dia. Kelompok mata pelajaran umum, 18 jam pelajaran per minggu wajib diambil. Pendidikan agama, PKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, seni musik, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, sejarah. Ini wajib. Kelompok mata pelajaran MIPA, biologi, kimia. Kelompok mata pelajaran IPS, sosiologi. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, sedangkan Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Maka berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan 12. Kelompok mata pelajaran umum, ini dia, sama. Kelompok mata pelajaran MIPA, 10 jam pelajaran, fisika, matematika, peminatan. Kemudian kelompok mata pelajaran IPS, 10 jam pembelajaran per minggu, ekonomi dan geografi. Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok sebagaimana syarat minimum, meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi, anak-anak itu sudah diarahkan dia mau kuliah di mana atau dia mau jadi apa, jadi sudah diarahkan dari dari tingkat SMA ini. Manajemen perubahan sampai dengan tahun 2024. Manajemen perubahan kurikulum ini, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan tahun 2024. Nah, implikasi perubahan dan mitigasinya di jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Ini penting. Jam mengajar, mapel-mapel kelompok umum, alokasi beban mengajarnya tetap. Ini menjadi kita garis bawahi. Diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, seperti menjadi koordinator proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Nih. Kemudian literasi dan linearitas mata pelajaran. Disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum prototipe. Misal, untuk mata pelajaran informatika dapat diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang informatika atau MIPA. Kapasitas guru dan sekolah untuk menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah dan pembelajaran. Diberikan pelatihan dan pendampingan kepada komite pembelajaran, guru, kepala sekolah, dan pengawas, dan menyediakan platform teknologi untuk guru belajar dan berbagi. Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan implikasi perubahan dan mitigasinya. Kemudian strategi implementasi kurikulum prototipe itu seperti apa? Ini dia. Yang pertama, rute adopsi kurikulum prototipe secara bertahap. Memfasilitasi satuan pendidikan mengenali kesiapannya sebagai dasar menentukan pilihan implementasi kurikulum prototipe. Serta memberikan umpan balik berkala 3 bulanan untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan implementasi kurikulum prototipe dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi, secara bertahap, dilihat dulu kesiapan sekolah. Kedua, menyediakan asesmen dan perangkat ajar high-tech. Menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar, buku teks, modul ajar, contoh proyek, contoh kurikulum dalam bentuk digital yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran berdasarkan kurikulum prototipe. Ketiga, menyediakan pelatihan mandiri sumber belajar guru high-tech. Melakukan pelatihan mandiri kurikulum prototipe yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi kurikulum prototipe disertai sumber belajar dalam bentuk video, podcast, atau e-book yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan atau flash disk. Keempat, menyediakan narasumber kurikulum prototipe. Menyediakan narasumber kurikulum prototipe dari sekolah penggerak atau SMKPK yang telah mengimplementasikan kurikulum prototipe. Pengimbasan bisa dilakukan dalam bentuk webinar atau pertemuan luring yang diadakan pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Komunitas belajar dibentuk oleh lulusan guru penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi kurikulum prototipe di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan. Nah, 3 pilihan implementasi kurikulum prototipe. 3 pilihan yang dimaksud adalah
Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum prototipe yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Jadi tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai, maka semakin efektif implementasi kurikulumnya. Pilihan pertama, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional sekolah sesuai konteks lingkungan belajar setempat pada PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10. Pilihan kedua, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sederhana. Satuan pendidikan menerapkan perangkat ajar yang telah disediakan pada PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10. Pilihan ketiga, pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua dengan kompleksitas sederhana. Satuan pendidikan menerapkan perangkat ajar yang telah disediakan pada PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, aplikasi teknologi sedang dikembangkan untuk membantu guru memahami dan menerapkan kurikulum prototipe. Assessment, analisa diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sesuai dengan level kemampuan murid. Perangkat ajar, berbagai referensi perangkat ajar yang berkualitas berpihak kepada peserta didik. Pelatihan mandiri, materi pelatihan berkualitas yang bisa diakses kapanpun. Contoh modul seperti Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, dan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AKPAI pada tahun 2019 meluncurkan sebuah learning management system yang cukup bagus. Di sana ada KTA AKPAI Digital, RPP AKPAI Digital, modul AKPAI Digital, aplikasi siswa yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kapan saja dan di mana saja sepanjang itu ada jaringan internetnya. Dan itu cukup bagus. Apalagi kita share modul ke siswa, kemudian siswa mengerjakan proyek-proyek atau soal-soal, kemudian guru diberi kebebasan berkreativitas di aplikasi modul PAI-nya, dan juga bikin RPP secara digital di aplikasi RPP AKPAI Digital, dan juga banyak fitur-fitur yang sangat keren di KTA AKPAI Digitalnya. Nah, jadi alhamdulillah guru-guru pendidikan agama Islam di bawah naungan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPAI itu sudah memiliki sebuah learning management system atau sudah memiliki sebuah aplikasi yang cukup membantu dan menjawab tantangan kemajuan teknologi di abad 21 ini. Alhamdulillah. Kemudian pelatihan mandiri, materi pelatihan berkualitas yang bisa diakses kapanpun, ya. Kemudian contoh modul seperti Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang implementasi kurikulum prototipe yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa kita pahami secara utuh dan kita kembangkan. Pada prinsipnya adalah perubahan kurikulum bersifat dinamis, fleksibel, dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan di negeri kita dan pendidikan generasi kita ke depan untuk lebih siap lagi dengan tantangan masa depan yang luar biasa tentunya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.